Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju and Dini. Kamu pernah nggak ketemu orang yang baik banget dan bahkan orang-orang di sekeliling kamu, sekitar kamu semuanya menganggap memang dia baik gitu. Tapi pada suatu hari tiba-tiba dia berubah 180 derajat di depan kamu, dia marah-marah dan dia menunjukkan sifat aslinya seperti apa. Pernah? Belum sih. Gue pernah. Belum yang, atau aku lupa ya Mbak Ju? Mungkin, iya. Jadi kalau aku tuh kasusnya pokoknya dia ini public sweetheart, everybody loves her. Semua orang menyukai dia. Gitu. Semua orang menyukai dia because she's very warm orangnya and down to hangat, earth and supple. Smiling all the time, bahasa Indonesianya supel, banyak loyal. temen, loyal, ramah ke semua orang. But tiba-tiba dalam sebuah kondisi dia harus membuka topengnya menjadi dirinya sendiri yang sebenarnya. Marah-marah, out of control. And I see it. I saw it. You saw it by myself. And you just thought that dia tidak sebaik yang dia image-kan selama ini. Mungkin orang lain yang belum pernah melihat dia marah seperti itu, itu akan kaget melihat itu. Dan ini yang dimaksud dengan yang Carl Jung yang mau kita bahas. Carl Jung salah satu ahli psikologi ya, seorang psikolog, membahas tentang persona atau topeng kepribadian yang kita pakai, yang kita gunakan saat berada di kehidupan masyarakat, saat berada di masyarakat. Bener Kamu banget. punya topeng nggak, Din? Ada, semua orang menurut aku punya baju. Semua orang itu punya, apalagi udah di stage kita sekarang gitu. Atau mungkin teman-teman yang udah di umur 25 mau ke 30 atau 20 mau ke 25, mereka sudah punya, cuman mereka nggak sadar kalau itu adalah topeng gitu. Kalau itu adalah persona yang mereka miliki gitu. Yang sebenarnya persona ini adalah topeng in a good way maksudnya. Jadi we have we have some kepribadian gitu, yang beberapa kepribadian yang kita punya gitu, dan itu semua punya kita dan itu adalah real gitu. Dan itu akan muncul lebih dominan ketika kita berada di suatu situasi tertentu gitu. Kayak gitu. Itu adalah persona-persona yang kita miliki. Kepribadian tadi itu adalah persona-persona yang kita miliki dan itu akan keluar lebih menonjol ketika kita ada di satu masyarakat gitu. Yang bertopeng itu yang kita tunjukkan tuh topeng kita. Persona kita yang menurut Carl Jung itu. Benar. Nah, pada saat apa kita tuh melepas topeng kita atau kita nggak ada di di zona atau di situasi yang kita yang harus mengharuskan kita pakai topeng gitu. Pada saat apa? Kita dengan diri kita sendiri, Katanya Ali bin Abi Thalib ya, kita sama-sama membaca tadi itu. Benar. Kita adalah saat kita sendirian. Benar. Saat kita tidak bersama siapa-siapa. Kamu adalah dirimu yang sebenarnya. Ketika kamu, apa yang kamu lakukan itu tidak dilihat orang lain. Iya, gitu. tidak dilihat oleh orang lain. Makanya orang-orang melakukan sebuah dosa atau kriminalitas itu tidak di depan banyak orang kayak gitu. Benar. Atau menipu. Atau macam-macam ya. Perbuatan jelek lainnya kayak gitu. Nggak mau kelihatan orang. Yang pengen dilihatkan ke orang ya kita yang dengan menggunakan topeng gitu. Benar kayak gitu. Dan yang Ali bin Abi Thalib tadi jelaskan ya Maju, itu benar banget. Dan itu aku nyambungnya ke sini. Jadi pas ada kelas gitu Maju. Dosen aku nanya gitu, do you have anybody atau do you have somebody do you have somebody who knows you very well without any secrets gitu. Jawabannya semuanya termasuk dosen aku adalah no. Kayak jelasin dulu tuh apa bahasa Indonesianya. Oh iya benar. Iya, soalnya saya kurang bisa bahasa Inggris ya. Jadi kamu punya nggak seseorang yang tahu kamu banget tanpa ada rahasia satupun gitu?
Jawabannya adalah nggak ada gitu. Nggak ada. Nggak Karena ada. termasuk diri kita sendiri juga kadang membohongi diri sendiri. Diri kita sendiri aja kita bohongin gitu. Kamu cinta sama dia tapi kamu pura-pura nggak cinta gitu. Itu kan namanya kamu membohongi diri sendiri, Din. Iya, kayak gitu teman-teman. Jadi itu kita emang nggak punya gitu orang yang tahu kita banget sama hubungannya sama Ali bin apa yang katanya Ali bin Abi Thalib tadi, kayak gitu. Emang kita semua pasti memiliki rahasia dan itulah diri kita yang sebenarnya. Iya. Gitu maksudnya. Kenapa sih Mbak Ju kita butuh persona ini? Kenapa kita butuh topeng ini Mbak Ju? Untuk diterima masyarakat, Oh, ya, untuk benar. disukai masyarakat. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada salah seorang yang saya kenal itu, Iya. untuk bisa disukai oleh orang lain, dia harus ramah, dia harus hangat, humble ke semuanya, meskipun itu bukan dirinya yang sebenarnya gitu. Tapi ada tipe-tipe orang yang ya di depan dan di belakang memang sama aja, memang kurang senyum, memang kurang hangat kayak gitu ada. Bukan berarti yang hangat itu jelek atau yang kurang hangat itu yang jelek gitu ya. Tapi kalau menurutnya Carl Jung di situ ya, topeng itu kita pakai itu tuh tidak untuk In a bad way. tidak sama dengan Orang munafik. tidak sama dengan fake people. Fake people, benar. Ya, kita pakai topeng tapi tetap menjadi diri sendiri Iya, gitu. seperti yang aku tadi bilang. Jadi kita memiliki kepribadian ini gitu, dan itu semua adalah diri kita sebenarnya. Dan itu akan menonjol salah satunya ketika kita ada di situasi tertentu gitu. Yang Carl Jung tadi bilang gitu. Dan kenapa kita pakai topeng? Selain karena ingin diterima oleh sebuah masyarakat ya, suatu Biar masyarakat. sopan juga gitu. Ya biar sopan juga. Benar. Misalnya aku nih suka duduk kayak begini Mbak Ju. Nih kakinya ditumpangin gitu. Iya. Kalau misalnya ada banyak orang kan nggak sopan kayak gitu. Ya pakailah topengnya, Din, jangan kayak gitu. Nah, yang baik gini. Terus kalau duduk tuh gini tangannya. Atau gini. Atau gini, kayak mau nyanyi Mbak Ju. Koar. Paduan suara. Iya, paduan suara. Bentar lagi 17 Agustus. Iya kayak gitu. Jadi biar sopan, biar Lebih bisa diterima sama masyarakat, sama orang-orang sekitar untuk kita. menjaga hubungan baik dengan keluarga gitu. Iya. Terutama dengan mertua ya, iya. ya, atau keluarga yang baru kita kenal kan, Bener, yang kita keluarga masih jauh butuh ya. adaptasi kan. Gitu. Masa langsung ngeluarin topeng kita, langsung dibuka topengnya kita, wah biasa jalan, biasa duduk di meja gitu kan, kakinya ngangkang atau apa. Waduh, gitu. Nggak boleh ya. Nggak bisa. Harus jaga sikap. Jadi topeng itu hampir kayak kita jaga sikap sih ya. Iya, di kayak situ. sopan gitu ya, Mbak Ju. Biar sopan gitu. Tapi sebenarnya itu adalah diri kita juga gitu. Cuman bukan yang sebenar-benarnya gitu mungkin ya Mbak Ju ya gitu. Jadi itu ya soalnya kalau misalnya bukan ke mertua atau bukan ke siapa, kita ke saudara jauh gitu ya Mbak Ju, diajakin gitu silaturahmi, lebaran atau pas ada acara apa gitu, reuni atau apapun itu, reuni keluarga. Terus tiba-tiba kita yang suka makan ya, kita suka makan, suka nyicipin apa segala macam. Kalau misalnya aku ke Mbak Juju kan gitu, aku udah deket sama Mbak Juju. Tapi itu kesana aku melakukan hal yang sama, kan nggak sopan juga gitu. Tiba-tiba aku datang ambil piring langsung makan gitu. Atau contoh lainnya nih ya, Din ya. Kapan kita memakai topeng itu? Pada saat ada kamu ya datang ke rumahku misalnya. Ini kita saudara jauh nih. Iya, saudara jauh. Nggak begitu sering ketemu. Tiba-tiba kamu makan ini, makan itu, makan itu. Terus saya bilang gitu, makannya jangan banyak-banyak ya, nanti yang lain nggak kebagian. Nah, itu tuh nggak sopan. Benar. Dia datang cuma hari itu aja dan nggak tiap hari. Benar. Tidak sebaiknya kita bilang seperti itu, nanti dia tersinggung. Jadi lebih baik kita pakai topeng kebaikan kita. Oh iya, nggak apa-apa, mau nggak silakan. Padahal dalam hati makannya banyak. Iya kayak gitu. Terus habis gitu ini nggak pernah kenal tiba-tiba datang langsung makan banyak kayak gitu. Kayak gitu. Tapi jangan diucapkan. Nah, pada saat itulah kita pakai topeng dalam arti untuk menjaga hubungan baik itu ya, Din. Benar Mbak Ju. Kayak gitu. Ada nih Mbak Ju pekerjaan yang mengharuskan pakai topeng. Topeng di sini kita kasih tanda petik ya buat topeng. In a good way maksud aku, bukan in a bad way. Jadi dia harus menonjolkan persona dirinya yang sebenarnya itu bukan sebenar-benarnya dia gitu ya Mbak Ju maksudnya. Apa nih pekerjaannya?
marketing. Oh iya. Marketing penting banget tuh pakai Orang-orang topping. orang-orang yang suka nawarin jasa gitu ya Mbak Jo. Iya, Entah itu jasa produk atau itu jasa misalnya kayak aku gitu pendidikan gitu ya. Atau hotel Paket-paket apa misalnya. gitu. Travel, orang-orang travel gitu-gitu. Hotel. Tiket-tiket macam-macam kayak gitu. Macam-macam pokoknya. Memang harus yang marketing. Harus pakai Punya persona. topeng, punya persona sebagai Benar. orang yang baik, yang Iya, ramah, betul. yang melayani gitu ya. Yang apa ya itu ya Mbak Jo? Sabar gitu, Betul, nggak kayak pertanyaan apapun dijawab, yang diplomatis. Benar. Diplomatis, Din. Jangan apa-apa kamu langsung Zut, semuanya dibeberin gitu. Waduh, nggak laku produknya gitu. Nggak ada orang yang mau tertarik gitu gak sih Mbak Jo? Harus bisa nelikung sedikit gitu bahasanya. Harus agak gitu. belok-belok dikit kayak gitu. Itu persona untuk para marketing ya. Iya luar biasa emang ya luar Mbak Jo, biasa. orang-orang marketing. Iya, ilmu komunikasi tingkat tinggi. Bener, jangan mereka juga diajarin ya pas orang-orang marketing tuh pas pastinya. pas kuliah gitu. Udah ada trainingnya caranya gitu, untuk menarik pembeli gitu atau customer kayak gitu. Selain marketing juga komedian, Din. Komedian itu personanya Jelas, kuat tadi, banget di depan kamera ya, di depan umum, tapi begitu mereka menarik diri, Iya, ada mereka di rumah, kembali ke keluarga, rumah, ke keluarga, mereka tidak Jadi selucu diri itu, sendiri, mereka bahkan- tidak sengocol itu gitu. Bahkan dia adalah pribadi yang serius sebenarnya ya Mbak Jo. Banyak berpikir gitu. Benar. Nah, kebetulan teman-teman ketika kita take video ini, kita juga take video tentang stand up comedian tadi ya Mbak Jo. Nah, kita juga bahas persona tuh di situ. Sama gitu. Jadi komedian kan nggak jauh beda sama apa namanya Mbak Jo? Stand up comedian gitu. Jadi mereka juga memiliki persona. Iya. Selain stand up Comedian. entertainer artis pastinya. Artis yang di depan kamera tuh itu juga memiliki persona gitu, punya topeng dalam tanda kutip gitu. Jadi yang dilihat kita di depan kamera, misalnya ada banyak tuh ya sekarang artis-artis yang punya YouTube itu Mbak Jo. Ya ada Desta gitu kan, ada aku sih seringnya ya lihatnya Desta, Vincent itu, aku juga lihat Andre Taulani kayak gitu-gitu. Itu yang aku tahu depan kamera kayak gitu, tapi aku nggak tahu tuh kalau misalnya aslinya kayak gimana di keluarganya gitu. Gimana gitu, sehari-harinya gimana. Atau yang biasa di kamera itu pakai make up, cantik di media sosial gitu ya. Ketika ada di dalam rumah nggak ada yang ngelihat siapapun, kayak yang dikatakan Ali bin Abi Thalib tadi ya. Iya benar. Kamu adalah apa yang tidak dilihatkan oleh kepada orang lain gitu. Kita mungkin beda lagi ya di depan kamera, mungkin dia akan sangat-sangat yang gamblang gue pakai make up nih ya, setebel ini gitu kan. Selain kalau untuk misalnya menutupi bopeng-bopeng muka, menutupi bekas-bekas jerawat dengan concealer Jerman ini dan juga yayasan foundation. Itu tuh juga untuk membentuk persona bahwa kita tuh di depan kamera ya menjaga penampilan lah ya. Kalau dibilang cantik sih belum ya, menjaga penampilan sih, gitu. Sama biar menurut aku biar sopan, aku menghargai yang penonton gitu ya. Kita menghargai ya Mbak Jo, penonton dengan menjaga penampilan itu kayak gitu. Dengan biar nggak bahasa Jawanya kumus-kumus. Masa ya kita bangun tidur dengan rambut singa, dengan masih belek kan, auzubillahiminzalik. Masih ada sisa-sisa ilet. Oh my god. Langsung tag kamera, nggak mungkin kan, nah gitu. Ini ya Mbak, natural-naturalnya kayak vlogger-vlogger yang sehari-hari gitu kan, banyakan kehidupan sehari-hari. Terus dia bangun tidur itu di set, nggak mungkin beneran bangun tidur wajahnya kayak gitu tuh, menurut aku nggak mungkin Mbak Jo, ya kan? Ya soalnya itu mereka juga menjaga gitu loh, menjaga personanya juga biar sopan, nunjukin ke kamera gitu. Nah tadi kan kita ngejelasinnya persona atau topeng ini in a good way. Kreativitas ya, in a good way untuk kita gimana di masyarakat dan seterusnya. Tapi ada juga sebaliknya ya Mbak Ju, yang in a bad way, yang menggunakan persona ini untuk mencari keuntungan, untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Contohnya kayak pelaku penipuan kayak gitu, rata-rata orangnya baik banget gitu, menarik simpati, orang jadi percaya sama dia, tapi tiba-tiba nipu. Langsung ditusuk dari belakang.
Ada yang kayak gitu Iya, ya. ada yang kayak gitu. Ada lagi nih Din. Gimana? Kita ketemu orang itu akan kayak mancing kita untuk menceritakan keburukan orang lain. Dengan dia menceritakan keburukan si A, si B, si C. Iya. Akhirnya kita Aku kepancing pernah tuh ngomong keburukan orang. Ternyata sama dia diceritakanlah ke orang tersebut. Nah, dia yang suka kayak istilahnya adu domba ya Mbak Ju itu. adu domba. Jadi hati-hati nih ketika kita pakai topeng ya pada saat-saat tertentu. Bener. Topeng dalam artian itu adalah sebenarnya diri kita juga. Tapi dalam konteks hati-hati gitu ya. Benar banget. Soalnya kalau yang tadi Mbak Ju bilang itu ya, yang dipancing orang untuk menceritakan kejelekan orang lain gitu ya, atau kejelekan diri kita sendiri misalnya, untuk dia manfaatkan. Kan kita nggak tahu kalau dia manfaatin gitu ya Mbak Ju. Nah di situ hati-hatinya. Dan aku pernah tuh, tadi tuh pas Mbak Ju kayak gitu aku langsung ada aha moment gitu. Aku pernah di situasi seperti itu, dan yang aku lakukan adalah aku nggak mau temenan sama dia lagi. Ya memang kita harus menghindari toxic people kayak gitu kan. Itu waktu aku SMA Mbak Ju. Dari zaman SMA itu aku nggak suka temenan sama perempuan atau sama cewek-cewek yang suka ngomongin teman lain gitu, kejelekan teman lain gitu. Itu aku langsung pergi gitu. Kalau aku kabur ke perpus kayak, aku kabur kemana, pokoknya aku pergi aja gitu. Ke OSIS, ke orang OSIS, kemana aja. Kalau aku punya pengalaman, bukan pengalaman ya, tapi semacam teori saya sendiri. Untuk melihat topeng orang lain itu biasanya saya kasih waktu mereka 2 tahun untuk membuka topengnya. Contohnya apa? Misalnya kita bekerja nih ya sama orang-orang tertentu, si A, si B, si C gitu kan. Kita ketemu tiap hari dengan mereka, berinteraksi tiap hari. Selama kita baru kenal sama mereka, mereka akan baik sama kita. Betul. Semua dipermudah, banyak senyum, kooperatif dan sebagainya. Loyal dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, mereka akan berubah. Bener. Kayak bawang gitu ya Mbak Ju. Kulitnya makin itu dikupas, makin berubah. Bener. Dan ternyata aku pernah baca meme atau pepatah gitu. Mereka bukan berubah, mereka hanya sedang membuka topengnya. Benar. Kayak gitu. Iya. Ya kayak bawang tadi kan, bawang itu kan bawang satu yang Mbak Ju, bawang merah itu. Ya dia adalah dirinya, bawang itu adalah dirinya sendiri. Cuman dia punya lapis-lapis itu tadi. Di awalnya mereka baik nih, warnanya ungu, bagus gitu. Semakin ini semakin putih, kayak semakin dia sendiri. Semakin dari dirinya sendiri. Jadi kesimpulannya kalau misalnya kita berteman, kita bersahabat dalam waktu hitungan tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Dia nggak pernah berubah, dia nggak pernah menyakiti kita, berarti memang itu kepribadian genuine-nya dia gitu. Tapi kalau saya sih biasanya 2 tahun tuh orang tuh udah mulai berubah tuh. Mulai kayak keluar sifat aslinya, mulai marah, mulai nunjukin emosi-emosi yang nggak penting kayak gitu. Berarti dia udah mulai membuka topengnya. Iya. Aku udah kenal Mbak Juju almost 15 years. Almost 15 years. Dan aku gak berubah, tetap nyablak. Tetap cerewet, banyak omongnya. Gak selesai kalau ngomong. Kita gak pernah berantem ya, Din ya? Ayo berantem. Loh. Gak pernah yang sampai apa ya Mbak Ju? Iya pasti aku pernah merasa gak enak sama Mbak Ju juga pernah merasa gak enak sama aku. Dan kita berdua tahu, tapi itu hal-hal kecil yang besoknya lagi udah lupa gitu. Ya udah emang Dini kayak begitu gitu. Bukan ya udah emang Mbak Ju kayak gitu. Yang, itu. Yang berat-berat enggak ada. Little thing gitu. Benar. Sama aku jadi keinget teman-teman aku Mbak Ju. Jadi kemarin itu kayak ada kita sesi jujur-jujuran gitu kali ya. Terus dia akhirnya ngomong ke aku serius gitu, aku juga pernah gitu, karena pada saat itu aku masih baru gabung sama circle kamu, nah teman aku ngaku gitu, dan aku kaget waktu kita baru seminggu jalan gitu, kalau nggak 2 minggu, nggak ada sebulan pokoknya, terus ada di satu momen yang kamu tuh marah sama aku, dikira aku marah Mbak Ju, padahal aku nggak marah. Memang itu intonasi suaranya aja. Terus dia bilang, enggak, tapi kamu lihat aku tuh kamu lagi marah sama aku. Dia tetap ngeyel kalau misalnya aku marah. Akhirnya ya udah, oke, aku akuin aku marah, aku minta maaf kayak gitu. Terus kebesokan harinya masih banyak besoknya gitu ya. Akhirnya dia bilang, iya ternyata kamu emang kayak gitu. Nah emang
emang itu tuh nggak marah gitu beneran. Emang kalau ngomong tuh kayak gitu. Masih mending ngomong-ngomong dikira marah. Aku diem aja lo dikira marah. Itu memang ekspresi aku pada saat diem dan nggak senyum-senyum kayak gini. Itu tuh kayak ekspresi pembunuh berantai. Makanya aku nggak percaya pas Mbak Juju itu suka bilang, karena kita udah deket ya Mbak Juju. Mbak Juju bilang, iya Din, aku tuh kalau misalnya diem tuh kayak ini, kayak jahat kayak gitu. jahat gitu. Asik, Padahal iya. Padahal iya. Aku kan masih belum ini loh, soalnya aku belum pernah gitu loh lihat Mbak Juju yang kayak gitu, maksud aku. Gitu. Belum pernah? Belum, serius. Iya, yang Mbak Juju diem terus ini tuh kayak jahat gitu, aku belum pernah gitu. Ya udah teman-teman, kayaknya sudah panjang bahasannya. Iya, semoga kita bisa bijak menggunakan topeng dalam kehidupan sehari-hari, karena kita semua pasti punya punya topeng persona ya masing-masing. Dan persona beda ya. Iya, beda. Tapi mirip itu sebenarnya, satu akar itu Din. Kalau dari kata itu dia dari satu ini gitu, satu bibit. Terus apa? Jangan ini, menurut aku do not lose your genuine self gitu. Jadi itu adalah dirimu sendiri. Soalnya mungkin ada yang akan soalnya mungkin ada yang akan menganggap bahwa topeng itu sebagai, aku jadi lupa. Sebagai apa? Oh, sebagai ini. Oh, muka dua misalnya dia. Oh, bermuka dua. Beda lagi. Itu yang bad way. Itu yang orang munafik tadi sempat kita sebutin. Fake people ya. Fake people. Itu beda dengan muka persona. dua namanya. Di depan baik, di belakang nusuk. Nah, itu tujuannya jangan nipu tuh Mbak Ju. Iya, mau ambil duit tuh. Yaudah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.